7. Tadi satu betina. 7 kayak ini. Ini 1, tapi yang dimaksud 7 itu adalah itu tadi di ayat 6 surat 67 ayat 3 dan 4. Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, ya. 7 langit berlapis-lapis. Kalau ini gemuk, bagus, banyak makanannya, banyak cadangan makanannya. Ketika dimakan oleh 7 sapi yang kurus, biar dimakan masih ada sisa makanannya, masih ada lebihnya. Jangan sampai dihabisi oleh 7 sapi yang kurus. Makanannya itu dikiaskan dengan gandum, 7 tangkai gandum. Gandumnya adalah hasil kebun, sapinya adalah alam jiwa. 7 tangkai gandum adalah 7 lapis bumi. 7 sapi adalah 7 lapis langit. Kalau ini kurus, baru dimakan lagi oleh sapi yang kurus, cepat habis. Sehingga tidak mampu melawan kekuatan, tidak mampu melawan Dajjal. Baik, ayat 44. 12:44. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Ketika raja bertanya kepada Al-Malik bagian atasnya. Ketika raja ini bertanya kepada pembesar-pembesarnya, tidak ada yang mengetahui mimpi, ya. Tidak ada yang bisa menakwilkan ini. Karena apa? Karena ayat Al-Quran tidak jatuh di situ. Al-Quran itu jatuh ke dalam penjara, jatuh ke Yusuf. Yusuf yang bisa melihat ini ayat ini, tanda-tanda ini. Tidak ada di luar ini. Lanjut 45. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Ya. Siapa yang selamat di antara 2 temannya Yusuf tadi? Ya, yang memeras. Ini yang selamat. Ini yang disalib. Disalib di mana ini? Ini. Disalib sekarang di tubuh. Dia mati sekarang, disalib dia. Tapi ini selamat. Di mana dia? Di dalam juga. Selamat juga dia. Ada di dalam diri kita. Ya, cuma ya berlapis. Mesti ini ditiadakan dulu, baru ini ditiadakan, baru bisa dapat rohnya. Ya, dia akan teringatlah dia kepada Yusuf yang bisa mengerti tanda atau takwil mimpi. Lalu Al-Malik mengutus ruh tadi kepada Yusuf turun ke bawah. Jadi yang antar adalah yang memeras anggur tadi, ruh, ya, yang berbolak-balik gitu ya, memeras anggur. Dia yang datang ke penjara atas perintah Al-Malik bagian atas. Turun lagi ke penjara. Paham ya? Lanjut ayat 46. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Ingat tadi yang bertanya ini adalah yang berbolak-balik. Ayat 47. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. 7 tahun bercocok tanam.
kalau kamu, kata Nabi-nya, kalau kamu tahu bahwa besok itu hari kiamat, besok hari kiamat, dan masih ada biji di tanganmu, biji apa saja, biji mangga, tanam itu, tanam. Karena apa? Masih ada kesempatan untuk menanam. Selama itu masih ada kesempatan, tanam. Boleh cocok tanam, Pak. Selama 7 tahun. Apa 7 tahun? Pada kondisi kita bertubuh sekarang, pada kondisinya kita sedang bertubuh ini, bercocok tanam memang. Tanam. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai hasilnya. Ilmu dari mana ini? Ilmu tetangga yang diberi hari ini. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai hasilnya. Kalau kita orang Islam. Kalau di bahasa Arab kan manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia yang dapat. Kalau kita tenang-tenang saja ini tidak mau menanam, awas, ada masa paceklik, ada masa kelaparan, bahaya. Kalau tidak ada makanan kita simpan. Kalaupun kita sudah menanam, sudah ada hasilnya, jangan dimakan semua. Apa itu dimakan semua? Apa itu dimakan? Kalau kita berhasil tolong orang, nah itu menanam namanya ya, menanam. Tapi kan ketika kita sudah menolong, tidak enak kalau tidak ditahu orang. Ya, kalau ditahu sama orang kan enak sekali. Nah itu namanya dimakan. Kalau kita makan semua itu, habis itu tadi makanan tak. Menolong orang cerita, tak saya tolong itu mesti situ saya bangun itu. Oh habis semua itu makanan kalau begitu. Kau jangan macam-macam. Kau yang saya terus waktu kecil saya pelihara dulu. Saya pelihara, wah habis. Menyumbang di masjid pakai amplop, ya tanpa nama. Serahkan ke panitia. Hamba Allah. Hamba Allah. Pak, hamba Allah. Ya Pak pernah. Karena ini hamba Allah ini dalam amplop ini 1 juta, ya 1 juta. Kebetulan dia hasil bekerja jadi tukang becak misalnya, jadi tukang becak dia kumpul 1 juta, sumbangkan ini masih dalam amplop. Tiba-tiba diumumkan ya, sumbangan dari Pak Haji Fulan 500.000 rupiah. Ya, sumbangan dari Pak Haji 500.000 rupiah. Ini tadi menyumbang 1 juta. 500.000 lagi diumumkan. Nah saya tadi 1 juta tidak bilang-bilang aja. Mulai keliling kemana-mana. Itu Pak Haji 500 1 juta saya. Ikhlas saya, ikhlas. Oh ikhlas. Itu namanya memakan makanan itu, makanan ya. Hasil yang kita sudah bercocok tanam selama 7 tahun dalam kondisi ini, ya. Kalau kita tidak simpan, akan ada masa paceklik, akan ada masa kelaparan yang butuh sekali itu makanan, ya. Kalau tidak, kita akan kehabisan tenaga di situ. Ya, sudah dipahami tadi maksudnya? Bercocok tanam. Kondisi kita sekarang dalam bertubuh begini, ya kalau yang tidak mampu tidak dipaksakan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, ya. Jadi kalau sanggup beban, ya. Sanggup Ki, beban, ya. Beban itu harus dilaksanakan. Tidak sanggup Ki, selamat bagi kau. Tidak sanggup Mi, ya. Tapi kalau sanggup baru tidak dimanfaatkan, tanggung jawabnya sangat berat. Ya, bercocok tanam selama 7 tahun. Tanam. Lalu akan datang masa paceklik selama 7 tahun masa paceklik. 7 tahun masa paceklik. Paceklik itu kehabisan, ya, musim kemarau, tidak ada hujan, ya, tidak ada hujan. Ya. Waktunya hanya hitungan detik. Tak, tak, tak,
tak habis. Hitungan detik menurut dunia, tapi yang kita rasakan juga persis seumur dengan masa kita sendiri. 60 tahun kita hidup, 60 tahun ini terjadi. Kenapa ini? Diperlihatkan semua amalan yang pernah kita lakukan, ya, diperlihatkan semua. Kalau orang lihat ya sebentar sekali, begitu jalan, begitu tabrak mobil, tak mati. Tidak lama sakaratul mautnya. Masa sakaratul maut bagi manusia sama saja, sama. Ada orang 2 tahun tidak mati, napasnya belum bisa sakaratul maut, belum. Detik-detiknya tak habis. Itu baru sakaratul maut di situ. Tidak bisa kembali itu. Semua manusia sama. Dan apa yang terjadi pada detik-detik terakhir ini, disitulah dibahasakan matahari terbit dari arah barat. Semua perilaku yang pernah kita lakukan selama matahari terbit dari timur diputar kembali. Terang, inilah yang kamu lakukan dulu. Ini senyum-senyum bahagia kayak super. Kalau bahagia ya, senyum bahagia. Nah, itu masa paceklik di situ. Kapan ini yang tidak pernah bercocok tanam, ya, yang selama ini andalkan sudah berapa kali sebut-sebut, ya. Kamu sudah berapa sih? 5.000 itu tadi malam saya 10.000. Saya tidak tahan bilang hanya sampai 7.500. Itu semua ambil kalkulator. Bukan itu yang diinginkan. Biar berjuta-juta sebut-sebut nama Tuhan dibandingkan satu kali singkirkan diri dari jalanan yang lebih tinggi. Tidak bisa dinilai dengan zikir. Inilah zikir yang asli. Zikir yang perbuatan. Tugas kita itu khalifah, menjalankan sifat-sifat Tuhan. Bukan sebut-sebut itu Tuhan, bukan. Dijalankan itu. Itu khalifah, penggantinya Tuhan. Yang harusnya Tuhan yang menyayang, ya Tuhan menyayang lewat diri kita. Itu harus begitu, ya. Tuhan menolong lewat diri kita. Tuhan mencipta lewat diri kita. Tuhan memelihara lewat diri kita, dengan catatan jangan ngaku-ngaku. Kapan ngaku? Ya itu tadi, menikmati itu makanan, menikmati tanaman yang kita tanam tadi, ya. Jadi akan datang masa paceklik. Setelah masa paceklik inilah tadi yang saya jelaskan di surat 67 ayat 3 dan 4, ya. Di sini mutu Imam Mahdi. Lihatlah sekali lagi dan lihatlah ya. Perhatikan berkali-kali. Kalau kita sudah dalam kondisi kelaparan, dikiaskan kelaparan dalam tanda kutip, begitu muncul ini dia bilang hari ini nih, langsung ikut. Ternyata Dajjal, ya, ternyata Dajjal. Dan apa yang dia ikuti? Dajjal wilayahnya di alam bumi, di bumi, sehingga terjadi penghancuran pada alam bumi ini, penghancuran bumi ini, dia akan merasakan sakitnya dari situ. Terlanjur ikuti Dajjal. Tapi kalau kuat Imam Mahdinya, bertahan, akhirnya ya seperti Yusuf, meskipun sudah tidak ada jalan, pertahankan, pokoknya jalan saja, biar buntu, ya, biar buntu, tunggu saja. Dengan kekuatan apa ini tadi? Tanda dari, ada tanda. Seandainya bukan tanda dari Tuhan, pasti Yusuf sudah mau seandainya bukan tanda dari Tuhan. Yang mana tanda dari Tuhan? Tidak ada yang lain. Al-Quran itu tanda, ayat, kode. Baca-baca itu Al-Quran, itu tanda. Itu kekuatannya. Itu yang memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, itu kekuatan Imam Mahdi. Bukan kita menyesali kalau saya tidak mengerti Al-Quran. Iya, tugas kita suruh baca, ya. Tugas kita membaca, tugas Tuhan menjelaskan. Oke? Tapi kalau kita sudah berusaha untuk mencari tahu, ya Tuhan kan tahu kalau orang ini mencari tahu ini. Tapi keterbatasannya, pertama sudah tidak pintar menyebut Al-Quran, yang kedua tidak tahu terjemahannya, yang ketiga tidak tahu maksud apa yang ditulis itu. Banyak sekali keterbatasannya. Tapi orang ini mau cari tahu, gampang sekali Tuhan mau kasih tahu dia. Tidak bisa dihalang-halangi dia. Karena apa ya? Ada yang namanya celupan, Sibura. Surah 2 ayat 138. Sigah Allah.
siapa yang lebih baik sebenarnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Celupkan. Dicelupkan dalam lautan cahayanya Allah, dalam lautan cahaya, dalam lautan ilmu. Ya, begitu diangkat dari celupan seperti mengangkat jarum dari air laut, mencuri air di situ. Itulah cahaya yang kita dapat. Ya, cahaya ini jangan dianggap main-main. Cahaya asli, langsung dari lautan cahayanya Allah. Tapi ilmunya Allah luas. Jangan karena sudah diberi cahaya seperti ini, melihat orang lain bicara, apa tuh gitu, bicara apa-apanya itu, bicara apa-apanya. Dan tidak mengerti ya. Makanya sebagian ilmunya Musa yang diberikan. Kalau ilmu hakikat, mengerti ilmu hakikat, pasti menghargai apa yang orang lain tahu. Ya, apa yang orang lain tahu, tapi dia bertentangan dengan Al-Quran, ya mungkin belum datang pengetahuannya kepadanya, atau boleh jadi juga sebaliknya, mungkin juga kita yang belum tahu. Kita enak sendiri hakim orang, apa itu, apa itu. Kita ini mengurus diri ya, bukan mengurus orang. Sebentar balik. Baik, ayat berapa lagi? Masih ada tadi? Sesudah itu akan datang masa ya, ayat 48. lanjut. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Ya, apa yang kamu simpan yang tidak pernah diceritakan ke orang lain, yang tidak pernah kita nikmati hasilnya. Misalkan ini ya, ada cerita orang ketika mesti dibangun, tiba-tiba dia tidak sengaja ambil kerikil satu baru lempar di atas. Ternyata dipakai untuk macor ya. Tidak tahu itu bilang itu batunya dipakai untuk cor bermasjid. Selama itu dipakai mestinya dia dapat pahala. Dia sendiri tidak tahu kenapa dapat pahala ini. Oh, pernah dulu ada batu ini dia lempar ke atas. Itu kiasan. Sebesar zarah itu kebaikan, ya, sangat menolong. Biasanya itu yang sebesar zarah itu yang menolong. Ya, yang sebesar karung tidak bisa menolong. Kenapa? Dimakan terus. Ya, kan tidak enak kalau jadi tahu, tidak enak kalau jadi tahu. Yang enak itu kalau kasih tahu orang mengumumkan. Tapi kalau yang kecil-kecil ya malu kalau kasih tahu orang. Yang kecil-kecil itu yang menyelamatkan. Ya, 7 tahun masa paceklik yang bisa. Jadi ini tadi 7 tahun masa bercocok tanam. Ya, 7 tahun masa bercocok tanam, 7 struktur jasa, 7 tahun masa paceklik, 7 struktur jiwa. Ya, lanjut 49. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. 1 tahun memeras anggur. Masih ingat maksudnya memeras anggur apa? Memeras anggur apa? Menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu bisa dicerna dengan baik. Ya, bisa dicerna dengan baik. Memeras anggur. Fasenya ya tahun ini dulu orang menyebutnya 1, ya. Dikiaskan ini bulan adalah 1. Tapi datang Rasulullah membagi bulan ini menjadi 2. Ya, mujizat Rasulullah membelah bulan menjadi 2 dengan telunjuknya diceritakan guru agama di SD. Bulan tak, oh, bulan ke sana, bulan di sana sebelahnya. Ya, kita didongengkan setelah didongengkan. Kira-kira begitu kejadiannya. Siapa jadi saksi mata? Tidak ada, ini bukan saksi mata, ini saksi pengetahuan. Periksa bulan, ternyata terbelah. Mau terbelah ke, mau tidak ke, bukan itu masalahnya ya, bukan itu. Ya. Yang terbelah adalah ya, kalau inna fil jasadi mudghah, pada jasad itu ada mudghah. Jasad inilah pada apa ini mudghah inilah yang pada akhirnya disebut dengan ala wahyal qalbu. Dulu itu orang
berpatokan pada kalbu ini. Iya. Atau mungkin masih ada sekarang. Kalbu itu raja, kalbu itu, bahasa kalbu itu kebenaran semua. Ya, kebenaran semua. Menista ya. Kalbu datang Rasulullah kesadaran membagi kalbu ini menjadi dua. Inna fil jasadi mudghah idza sholahat, kalau dia baik sholahat jasadakulluh, maka baik seluruh tubuh. Idza fasadat, kalau dia jelek fasadat jasadakulluh, maka jelek seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah yang disebutnya qalbu. Orang artikan hati, diartikan hati. Kata hati dalam Al-Quran bukan hanya kalbu. Al-fu'ada diartikan hati. Inna sama wal basara wal fu'ada, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati diartikan juga hati. Mau dilihat 1736 hati. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ada tambahannya nurani. Kalau dulu itu hanya hati. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, al-fu'ada itu bahasanya. Inna sama wal basar wal fu'ad. Fu'ad. Bukan kolbu. Kolbu. Jadi lain kalbu, lain fuad. Kalau yang diangkat-angkat oleh orang-orang terdahulu, mudah-mudahan kita sekarang tidak, itu adalah kalbu. Kalbulah yang sampai kepada Tuhan. Kalbulah yang mengingat kepada Tuhan. Apalagi kalbu itu suci, ya, suci murni. Kalau mau cari kebenaran, gunakan kalbumu. Ada itu sampai sekarang. Kalbu sebenarnya bukan kalbu. Yang tadi fuad, isinya kalbu adalah fuad. Masih ada lagi yang lebih halus. Surat 7 ayat 205. Ini fuad. Fuad diartikan hati. Tentunya di situ ditambah hati nurani, ya. Apa artinya hati nurani? Hati nurani itu apa? Apa bedanya hati dengan hati nurani? Entahlah. Bahasanya seperti apa? Kalau kita sebut kalbu dengan fuad, ya. Kalau kalbu itu diartikan hati, fuad diartikan hati. Kalau ini yang sudah 705. Dan ingatlah ketika Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Ulang. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Ya, ingat Tuhanmu dalam hatimu. Dan hati itu digunakan untuk mengingat. Kalau bukan di situ, bukan. Faskur rabbaka fi nafsik, nafs. Ini diartikan lagi dengan hati. Akhirnya ketika orang membangga-banggakan ini hati, ya bisa rancur hati yang mana yang dia maksud. Lari-larinya orang ke kalbu. Nanti datang Rasulullah baru jangan pakai kalbu. Kalau fuad boleh. Lebih dalam lagi dari fuad namanya nafs. Inilah mengingat. Kenapa dia bisa mengingat? Karena dia yang pernah melihat bala syahidna. Nafs. Kalau di situ sebut anfus, kenapa sebut anfus? Banyak, masing-masing berjanji. Jadi nafs, ya, sebut hati. Kalau nafs inilah yang pendirian, ya, kesadaran diri, hati. Jadi ini, ya, disebut akan datang tahun di mana kamu memeras anggur. Berarti sudah masuk wilayah ruh. Ya. Pada saat itu hujan sangat rata, menjadikan bumi itu subur. Apa maksudnya buminya subur? Tanahnya subur? Mudah
mudah menghasilkan. Kenapa bisa menghasilkan? Karena dia sudah sadar. Dia sudah sadar bahwa dia tidak berdaya. Kalau dia sudah sadar dirinya tidak berdaya, apapun yang dia lakukan adalah tercatat, dikirim kepada Allah sebagai wadah untuk kembali ke akhirat nanti. Kalau ini sudah habis masuk ke ini, dibahasakan di situ masa subur. Karena kita sudah masuk ke alam ruh, alam ketika kita sadar akan apa yang kita alami sekarang ini. Karena kita sekarang dalam keadaan zalim dan bodoh, ya itulah menjadikan kita selalu mengaku. Kalau sudah masuk ke atas ini, ya kalau di sini masih mengaku, dan lebih hebat pengakuannya. Karena memang aslinya aku di situ. Nanti masuk di sini, ya di alam ruh, baru ya, kebaikan keluar dari dalam diri secara spontan. Kalau kita menyadari itu, tidak ada pengakuan. Dan bukan karena bukan kita yang lakukan. Oke, disebut 1 tahun memeras anggur. Ayat 50. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata. Perhatikan dulu, perhatikan perintah raja. Bawa Yusuf kepadaku. Maksudnya Yusuf tadi di dalam penjara, mau dibawa ke atas ini. Yusuf tadi adalah jiwa, mau dibawa ke alamnya ruh. Ya, supaya apa? Supaya bisa memeras anggur. Supaya bisa mengetahui makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Memeras anggur namanya. Bawalah dia kepada, ya, turun lagi itu tadi yang berbolak-balik tadi ya, yang tadi dari penjara kepada raja, turun lagi ke penjara, sampai mulai berita dari raja ini kepada Yusuf. Lanjut. Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Perhatikan waktu terjadi pertumpahan darah, ya. Waktu para wanita itu melukai tangannya sehingga darahnya keluar. Apakah yang salah? Kata Yusuf, apakah saya yang salah? Ini saya mau naik ke atas, saya mau naik ke sini, dipanggil sama Al-Malik ini. Tapi lihat dulu, kemarin itu waktu terjadi kejar-kejaran Zulaiha, saya yang dikejar atau saya yang mengejar? Kalau saya yang mengejar, tidak bisa saya naik. Biar dipanggil bagaimana? Tidak bisa. Ya. Kalau baju gamisku robek di depan, artinya pakaian takwaku robek ke sini, terhalang untuk maju. Ya. Tapi kalau berpikir terus untuk tetap maju, menghadap kepada Tuhan, pakaian robek di belakang tidak jadi masalah. Ya. Ini Zulaiha pasti datang, ya namanya saja dia menawarkan diri. Kenapa menawarkan diri? Karena keluar dari sumur. Anak muda ini keluar dari sumur. Kapan ini aku keluar dari sini? Selalu itu ada apa-apanya. Ingat ya? Ingat, kalau kita praktik sholat, kita lakukan itu, kemudian terjadi pergerakan, ada itu apa-apanya, itu ada itu. Kalau kita diperlihatkan tentang sesuatu ini, lalu kita terlena di situ, berarti kita terikat dengan Zulaiha. Tapi kalau tetap menghadap kepada Tuhan, berserah diri, mau datang mau tidak urusannya, saya hanya datang kepada Allah. Itu yang membuat ya bisa naik ke atas. Yang bilang, tanyakan dulu itu kepada wanita yang melukai tangannya. Kapan baju gamis Yusuf robek ke depan, berarti dia tidak bisa naik ke atas, tidak bisa masuk ke alam ruh. Artinya kita tidak bisa mencapai hakikat ini. Kita hanya bertahan di alamnya jiwa. Ya, di alam jiwa, di alam api. Kalau di alamnya api ini bukan karena kita keluar dari diri, ya insya Allah tidak akan kekal. Tapi kalau di alamnya api karena keluar dari diri, melakukan pertumpahan darah bahasanya, keluar dari diri,
kekal selama-lamanya. Ya, dia tempatkan dirinya di api. Kalau Ibrahim, umatnya Ibrahim membawa Ibrahim ke api, bakar Ibrahim, ya, gitu ya. Kalau Allah menjadikan api itu dingin, karena curahan hujan rahmatnya Tuhan, Al-Quran yang menjadikan api itu dingin. Ya. Hawa nafsu yang menjadikan Ibrahim itu dibawa ke api. Jadi kalau ini keluar dari sini, aku keluar dari diri, kemudian kekuatan hawa nafsu yang dipakai, pasti ini aku larinya ke wilayah api, ke alam jin, bermain-main di alam jin. Adu kekuatan si tanding-tanding, siapa lagi yang lebih hebat daripada ini, akan adu tanding. Tapi kalau dengan ilmunya Al-Quran, ya tetap di dalam, dingin, tiada apa-apanya. Dipahami ya? Ya, paham saja. Lanjut, ayat berapa? 51. Ayat 51. Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Ya. Yusuf menundukkan dirinya. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda Adam merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar, orang yang benar. Baru jelas kebenarannya, ya, baru jelas kebenarannya. Ketika Zulaiha mengaku, jangan pura-pura, ya. Wahai Zulaiha sekalian, Zulaiha semua ini. Kita ini semua dikuasai oleh hawa nafsu. Maksudnya akui itu kesalahanmu, jangan akui kebaikanmu, ya. Akui kesalahanmu. Orang-orang yang selalu mengakui kesalahannya adalah orang-orang yang sadar. Orang-orang yang tidak sadar selalu melihat kebaikannya. Ya. Dimulai dari ini. Kita kan selama ini, ya, sangat umum, sangat apa ya, lumrah. Gimana kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, pasti cerita kebaikan masing-masing. Saya itu kemarin itu, saya ya. Rasulullah itu orang yang paling sadar. Ya. Surat 11, surat 2 ayat 11 sampai 12. Surat 2 ayat 11 sampai 12. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, perlukah itu dikatakan? Perlukah dikatakan? Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya apa ini? Di dalam hatinya dia melihat dirinya selalu berbuat baik. Bahkan dia daftar kebaikan hari ini. Daftar kebaikanku hari ini, mulai bangun saya baca doa bangun tidur, kemudian saya sholat subuh. Belum sholat subuh, puasa sunat dulu, makan sahur dulu, baru sholat subuh, ya. Bangun, lari pagi, ada orang kecelakaan saya tolong, ya. Saya bertemu orang miskin, saya bersedekah. Pokoknya satu hari penuh kebaikan semua yang saya lakukan. Boleh? Apabila dikatakan jangan kamu berbuat kerusakan, oh tidak. Lihat malaikat daftar, lihat daftar ke-8 hari, tidak ada yang buruk, baik semua. Ya. Ayat 12. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Karena ketidaksadaran inilah yang menjadikan kita selalu mengaku berbuat baik, tidak sadar. Seandainya kita sadar, bukan kita itu pelaku kebaikan, ya, bukan kita itu pelaku kebaikan. Coba periksa kembali. Coba periksa. Menolong. Dari mana harta?
Dari Allah. Dari mana kekuatan ini? Dari Allah. Dari mana pikiran untuk menolong? Dari Allah. Jadi kamu apa? Tapi karena tidak sadar, kan saya dia ilmunya Balkis ya. Kenapa Balkis disebut penyembah matahari? Karena apa yang nyata? Siapa yang tolong dia? Dia saya lah. Kalau tidak saya itu celaka dia itu. Ilmunya Balkis itu begitu, menyembah matahari, melihat secara nyata. Kejadian memang seperti itu. Kejadiannya. Ingatlah sesungguhnya mereka itu yang berbuat kerusakan. Ingat, kita ini semua pelaku kerusakan. Tetapi tidak sadar. Rasulullah itu orang paling sadar. Dia lakukan, coba kebaikan apa yang disebut-sebut Rasulullah. Yang dia lakukan itu istighfar 70-100 kali. Istighfar, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Apa salahnya Nabi? Apa salahnya Nabi? Tidak ada salahnya. Dia terjaga. Tetapi dia sadar bahwa dia pelaku kebaikan adalah Tuhan, bukan dia. Dia hanya hamba, dia hanya budak, alat. Nah, istighfar dia. Kalau kita boro-boro istighfar, saja pahala ini hari berapa? Salat itu masa tadi salat di masjid, 27 tadi tambah salat sunat 4. Itu semua. Kalau kalkulator banyak sekali amalan bayarnya ini. Surat 16 ayat 28. Surat 16 ayat 28. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri, lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan suatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Perhatikan kata orang ini, ketika didatangi malaikat maut mencabut nyawa ini ya, sedetik-detik sakaratul maut, lalu dia katakan, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Lihat kata-kata ini ya, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Pada saat sakaratul maut, tidak ada orang yang bisa berbohong. Ya, tidak ada yang bisa berbohong, pasti jujur. Saya tidak pernah melakukan kejahatan. Betul apa tidak ini? Betul, dia itu tidak pernah melakukan kejahatan, betul. Tapi langsung dipalu-palu malaikat, betul ini kurang ada. Palu-palu ini. Karena apa? Karena tidak pernah melakukan kejahatan. Yang kebaikannya Nabi bikin. Itulah orang-orang yang ingkar yang asli, itu orang kafir yang sebenarnya. Ya. Bukan orang kafir itu yang sebenarnya bukan Islam, bukan. Orang kafir yang sebenarnya itu mengakui dirinya melakukan kebaikan. Catat. Itu orang kafir yang asli. Kenapa bisa begini? Kenapa kejadian begini? Karena dulu sudah pernah berjanji. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Artinya apa? Betul, aku hamba. Kan begitu ya? Aku ini budak. Aku ini tidak berdaya, aku tidak bisa buat apa-apa ini. Ya, engkau Tuhanku. Begitu datang di dunia, terlahir, langsung dia katakan, aku juga Tuhan, aku juga Tuhan. Ya, mulai kapan? Pernah kita mengaku itu, Pak? Pernah. Saya adalah Tuhan, pernah begitu? Tidak pernah kan? Tetapi selalu, kalau bukan saya yang lakukan ini ya, kalau bukan saya yang tolong dia, yang tolong siapa? Saya. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ya dibahasakan tadi yang saya sempat singgung tadi, yang membedakan antara seorang Islam dengan yang bukan Islam adalah sholatnya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji adalah perbuatan keji, ya jangan ikuti ilmunya ya seseorang. Perbuatan keji adalah semua perbuatan jahat, keji. Mencuri, berzina, berjudi, menzalimi orang, itu perbuatan keji. Entah merusak dirinya atau merusak orang lain, semua perbuatan keji. Perbuatan mungkar yang mana? Perbuatan mungkar, berbuat baik tapi ingkar, mungkar namanya. Berbuat baik tapi ingkar kepada Tuhannya, itu mungkar.
ketika orang melakukan kemungkaran, mengakui kebaikan dirinya, berarti sholatnya tidak ada. Ya, kalau sholatnya tidak ada, berarti bukan muslim. Kan sudah jelas tadi yang membedakan antara muslim yang bukan adalah sholatnya. Apa itu muslim? Berserah diri kepada Tuhan. Kalau orang yang berserah diri kepada Tuhan tidak akan mengaku. Jadi sudah jelas siapa yang kafir ini? Ya, jadi mulai malam ini kapan? Berhentilah untuk melakukan ini kafir. Jangan begini. Ngaku-ngaku ini semua. Selalu lihat berita ya. Urusan kekafirannya orang lain masuk neraka urusannya dia, masuk neraka masuk surga urusannya dia. Tapi kalau ini masuk neraka, celah kalau luar negeri. Kita ini asik sekali, bahkan kita maki-maki orang kurang ajar ini, penghuni neraka semua ini musuh-musuh Allah. Tunggu dulu. Lihat dulu pada dirimu, sudah selesai kita musuh Allah pada dirimu itu. Musuh Allah itu melekat pada diri kita sendiri. Lihat, apa maksudnya musuh Allah? Tandingannya itu sebenarnya tandingan. Tuhan itu maha penolong, saya penolong sedikit-sedikit. Itu tandingan namanya. Tandingan. Dibahasakan musuh. Dia tandingin Tuhan. Tuhan pemberi, saya juga gemar memberi. Nah, tandingan. Tuhan mencipta, ya saya juga bikin meja. Tandingan. Jadi, siapa yang bikin kue? Siapa yang bikin kue? Ya. Surat 39 ayat 62. 39 ayat 62. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia memelihara atas segala sesuatu. Yakinkah ini Al-Quran yang ngomong? Kebenaran ini? Ya, pasti benar ya. Allah pencipta segala sesuatu. Ini kata Tuhan ya. Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada bantahan. Ya. Siapa yang ciptakan papan tulis? Siapa yang ciptakan kue? Ini belum ada minuman, saya ada minum. Siapa yang ciptakan? Siapa yang buat minuman? Kalau kita melihat secara tekniknya Balkis, pasti si fulan tadi yang bikin meja. Oh, ibu ini tadi yang bikin kue. Itu kalau kita lihat tekniknya Balkis melihat yang nyata. Tapi sebenarnya ini hanya alat-alat saja. Di dalamnya ada itu tadi yang maha itu tadi. Ini kita hanya melihat patungnya. Karena aku terbelenggu pada patung, ya aku juga mengaku. Saya angkat tadi, saya. Itulah perbuatan yang mungkar. Jadi kita bersabar mau ini kajian kita berat-berat ya, berat karena ya lebih baik kita benar pada prakteknya, pada aplikasinya, berhasil tercapai tujuannya ya. Jangan sampai kita habiskan waktu ujung-ujungnya juga lewat ini pengetahuan, kasihannya ya, kasihannya. Lebih bagus kita bersabar. Kalau perlu kita mulai lagi dari awal. Ya, kita mulai dari awal. Karena banyak ya yang baru sih. Kita bersabar saja. Kajian nanti dilanjutkan pada perjalanan. Yusuf nanti akan didatangi oleh saudara-saudaranya. Jadi tahapannya tadi sudah Yusuf keluar dari sumur, Yusuf berhadapan dengan Zulaiha, kemudian dia bersama 3 pemuda dalam penjara, lalu ya mimpi raja, kemudian berikutnya adalah saudara-saudaranya akan datang kepada. Ini semua teknik yang terjadi pada diri kita sendiri, bukan cerita Yusuf yang ada di dalam film-film itu ya, bukan. Itu kejadian pada diri kita sendiri, dan itu teknik langkah-langkah untuk bisa menghadap kepada Tuhan dengan cara berserah diri total. Itulah Al-Quran, hanya cerita tentang diri kita sendiri yang masih banyak yang belum terungkap. Ya, itu saya bahasakan tadi. Begitu diciumkan dalam lautan hikmah, begitu diangkat, tetesannya jadi sekarang dibandingkan di lautan hikmah ini masih banyak belum. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Jadi jangan membatasi diri kita dengan ya statement bahwa ini mianter, jangan buka diri.
Buka diri, buka Al-Quran. Mudah-mudahan ya, Tuhan itu Ar-Rahman, ya Ar-Rahman itu yang Maha Pemurah. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, kalau dia mengajarkan tentang Al-Bayan, penjelasan tentang Al-Quran itu. Tidak pernah berhenti Tuhan mengajar. Oke, kita amin ya. Semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu saja teman-teman untuk malam ini. Nanti saya berikan pada kesempatan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung hilang semua kantuknya kalau sudah itu. Kita lanjut lagi. Bahasa Yusuf. Kita masuk lagi tekniknya. Saudara Yusuf datang ke Yusuf. Sama dengan menyampaikan semua yang berupa sama. Itu jadi Al-Quran itu. Situ saya mengatakan dibacakan Al-Fatihah ini. Terus yang dia bahas. Turunnya di kalam ini, turunnya di basmalah tadi. Itu dia mana cerita. Jadi kita di ini Namli, saya duluan ya. Cari ke satu meja, kasih kamu situ. Kamu sini, sini kamu. Siapa ini? Ya, berarti kan dari sana ke bawah. Tiga menit aja. Yang jelas
pertemuan berikutnya ada kepastian. Satu dua hari baru 3 hari. Kemudian kita malam Kamis. Jaga pacaran. Kejari. KPK itu masuk ke tangkap tangan.